Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua di kesempatan yang menyenangkan. Hari ini masih bersama Om Kus yang akan mengupas tuntas garis perjalanan hidup. Berdasarkan weton, semua kehidupan telah diatur ditentukan oleh waktu sebagai contoh agar anak bisa memahami dengan jelas. Jangan sampai salah paham salah dalam pengertian. Jangan lupa sebelum lanjut yuk, subscribe, share, like, komen dulu. Yang sudah subscribe semoga diberikan kesehatan, berkelimpahan rezeki, panjang umur, sehat, sukses selalu, amin. Channel Om Kus memang di hati. Monggo dilanjut coy. Biji jagung bila ditanam dirawat dengan baik, 3 bulan panen, seandainya ada pergeseran sedikit perbedaan. Waktu itu karena disebabkan tanah pasir dataran tinggi ataupun dataran rendah. Tapi 99% 3 bulan panen. Meskipun garis perjalanan hidup sama yang memiliki weton kemis wage, itu pun juga ada perbedaan. Disebabkan pola pemikiran, faktor lingkungan, pendidikan. Dan bisa disebabkan juga karena faktor genetik. Inilah mohon dipahami. Jangan sampai wah sama-sama kemis wage, kok nasibnya beda. Nah inilah. Jadi faktor lingkungan pun akan mempengaruhi perjalanan hidup. Tentang kesuksesan yang akan saya kupas tuntas di sini. Yang memiliki weton Kamis Wage Resapati Cemenan Kamis Neptu hari 8. Wage Neptu pasaran 4. 8 ditambah 4 sama dengan 12 yang lahir di Kamis. Wage lahir berjalan ke 6 tahun. Garis perjalanan hidup diawali nilai 6 nilai. Yang tertinggi puncak kejayaan dipastikan yang lahir Kemis. Diajak belajar gampang nyenengin kangguni wong tua. Ora rewelan, lincah, kreatif, dan agresif. Ini perjalanan lahir sampai ke 6 tahun di masa kanak. Kanak sangat menyenangkan di masa PAUD dan di masa TK. Ini anaknya pintar, tetapi setelah 6 tahun berjalan ke 12 tahun. Nilai kehidupan 1. Ibarat berjalan masuk ke malam hari, masa-masa kegelapan. Masa-masa prihatin, yang masa kanak-kanak tadi periang. Mudah diatur, rajin belajar ini, baik cowok maupun cewek. Tapi setelah 6 tahun, ke 12 tahun nilai 1 masa prihatin. Orangnya cenderung diam, tersisih. Dari teman-temannya pemalu tidak banyak. Teman sering mengurung diri mudah. Tersinggung, buntu untuk pemikirannya. Males untuk sekolah, jadi bagi orang tua harus waspada dan hati-hati, sabar untuk mendidik anak Anda yang lahir Kemis Wagu di usia 6 tahun sampai ke 12 tahun di masa sekolah dasar. Sekolahnya Angel bandel, nggak boleh dioyak. Oyak digiri-giring mangkat sekolah. Sok wega kalau ngomong mangkat neng teko dalan manggok, ini harus hati. Hati ini dia merasa minder, merasa takut, gampang tersinggung. Nilai 1 setelah usia 12 tahun, ke 8. 11 tahun memiliki nilai kehidupan 3. Nilai kehidupan 3 pecah pamor, yang tadi pendiam tiba secara otomatis baik lelaki maupun perempuan, timbul kenakalan. Apalagi ini menginjak remaja sekolah menengah pertama. Dan SLT juga sederajat, baik lelaki maupun perempuan ini memiliki daya tarik yang luar biasa di masa-masa remaja ini disebabkan karena weton. Dan umur memiliki nilai kehidupan 3. Kenakalan yang luar biasa seandainya nih seorang perempuan. Banyak lelaki yang mendekati, tertarik. Seandainya nih lelaki, banyak cewek yang mendekati di masa-masa remaja. Di masa-masa sekolah, banyak yang gagal sekolah dinilai 3 usia 18. Di masa-masa SMA, masa-masa SLTA dari usia 12 ke 18 gagal sekolah disebabkan karena pecah pamor, karena kenakalannya. Masalah pendidikan sebenarnya ini orangnya pintar, karena nilainya sudah 3 daya tarik. Bukan karena usia muda menginjak remaja. Disebabkan karena pamor yang pecah weton. Dan usia hati-hati bagi orang tua yang memiliki anak Kamis Wage di masa 12 ke 8. Belas masa-masa sekolah. Saya tegaskan sekali lagi, banyak yang gagal sekolah. Disebabkan kenakalannya hal yang bukan pada tempatnya. Sudah ditempatkan keingintahuannya luar. Biasa di luar batas. Kenakalannya ini harus waspada bagi orang tua setelah usia 8.
Belas berjalan ke-24 nilai kehidupan 4. Nilai kehidupan 4 rezeki yang baik. Bila mana ini membuka usaha sudah bisa berjalan dengan baik. Bila mana mencari pekerjaan mudah untuk menemukan pekerjaan. Usia 18 ke 24. Masa-masa remaja yang indah 24 ke 30. Nilainya 5 rezeki yang sangat baik. Bila Anda mau bisnis, jangan tanggung, jangan ragu gunakan kesempatan nilai baik di masa-masa muda, masa-masa pernikahan yang rezekinya luar. Biasa bagi sang pekerja keras. Tapi bagi sang pemalas cuman menikmati kesehatan, banyak teman mudah bergaul. Tapi yang mau bekerja keras akan luar. Biasa hasilnya karena nilainya 4 nilai, 5 di usia 30. Bagi mereka yang ingin mencalonkan sebagai PNS, di sini kesempatan bagus. Bagi mereka yang jiwanya petarung, di sini juga kesempatan bagus. Sampai usia 36 puncak kejayaan nilai. 6 ini ngancek putaran. Yang kedua, seandainya di sini mau mencalonkan dewan dan lain sebagainya, kesempatan bagus dinilai 6 puncak kejayaan puncak. Kesuksesan ini mengawali putaran. Yang kedua, usia 30. Ke-36 setelah 30. 6 ke 40, 2 kembali ketemu nilai, 1 lagi masa-masa prihatin. Setelah putaran yang kedua garis, perjalanan hidup 30. Ke-30, 6 nilainya. 6 puncak kejayaan agar digunakan kesempatan sebaik mungkin bagi remaja, bagi pemuda. Pemudi inilah nilai 5 dari usia 24 ke 30, tingkatkan usaha. Anda anak muda dan mudi bisa membikin rumah yang mewah, beli mobil yang mewah di sini. Tempatnya sampai ke usia 30. 6 di puncak kejayaan. Seng neng kantor, munggah jabatane, naik gajine. Yang bekerja di proyek, berani memborong, berani rebut tender di sini. Adalah kesempatan mudah untuk mencari pekerjaan dari usia 8. Belas 2, 4, 30 dan ke-30. 6 ini benar-benar masa muda yang sangat menyenangkan. Setelah 3, 6 ke 42 ngancik. Nilai 1 ini harus prihatin, harus waspada, masa-masa prihatin. Masa-masa kegelapan, masa-masa penderitaan dan masa-masa kehilangan. Kesehatan pun di sini terganggu bagi sang pengusaha di nilai 1. Mayoritas gagal, hancur lebur, habis total, mengalami kebangkrutan. Harus ingat di nilai 1. Jangan mengawali membuka usaha bagi sang petani pun hasil taninya. Ya juga kurang baik bila pas dinilai 1 pohon buah depan rumah. Belakang rumah dinilai 1 nggak buah, padahal pas dinilai 6. Semuanya ikut mendukung, bisa dikatakan suket godong kayu ngewangani. Jadi dunia neng dinilai 1. Pas nilai 1 ini suket godong kayu. Jadi musuh. Ini teman pada menghindar, pada hilang satu persatu, pelanggan hilang, nasabah hilang, seolah-olah seperti ada yang nutup. Banyak terjadi setelah mengalami kebangkrutan, minta solusi ke tempat Mbah Sakti, ke tempat Mbah Semar dan lain sebagainya. Kalau tidak tepat ini, nanti akan malah menambah masalah. Jadi hancurnya bisnis Anda, perusahaan Anda, ekonomi Anda disebabkan garis perjalanan hidup yang baru. Memiliki nilai 1 masa kegelapan, masa-masa kehilangan. Jadi harus waspada bagaimana untuk mengatasi agar usaha Anda tidak hancur. Seyogyanya yang sedang memiliki nilai 1 tinggalkan. Usaha Anda limpahkan kepada anak buah, kepada saudara, atau kepada pasangan hidup, istri ataupun suami yang nilainya 4, 5 atau 6. Selama perjalanan 6 tahun, bila Anda nekat nilai 1 meneruskan perusahaan, siap akan menghadapi kehancuran di sini. Bukan karena dikerjai ditutup, pesaing bisnis atau orang yang tidak senang kepada Anda. Bukan ini disebabkan karena garis perjalanan hidup yang baru. Fase rezeki mati, masa-masa kegelapan. Inilah yang namanya cokro manggilingan. Kapan penak, kapan rekoso, kapan ono ujian hidup. Setelah nilai 1 terlewati usia 40, 2 berjalan ke 48, ketemu nilai 3 lagi. Bagi panjenengan yang berumah tangga di sini, Anda akan diuji tentang kesetiaan dalam berumah tangga. Karena apa nilai 3 pecah pamor di sini?
tempatnya perpisahan, bisa pisah hidup ataupun pisah mati. Apa penyebabnya nilai 3 pecah pamor daya? Tarik yang luar biasa masalah silih berganti baik dari dalam maupun dari luar terserang bosan. Kepada pasangan hidup terhadap pasangan hidup. Rasanya sebel tidak menyenangkan sering kepincut dari pihak luar. Gangguan yang luar biasa pecah pamor daya. Tarik daya pikat yang sangat hebat kembali lagi. Bukan karena jimat ini disebabkan karena faktor usia dan weton bagaimana untuk mengantisipasi agar rumah tangga adem ayem tentrem aman dan nyaman. Hilangkan rasa bosan kepada pasangan hidup. Hilangkan rasa cemburu, tingkatkan iman. Dan takwa disinilah nilai 3 sebenarnya rezeki baik. Tapi kalau tidak, waspada kalau Anda tidak sabar, tidak meningkatkan iman. Dan takwa gangguan akan silih berganti. Semoga Anda bisa lulus, jangan sampai meninggalkan pasangan hidup Anda. Dan anak Anda kepincut yang di luar. Jangan soalnya yang di luar. Sana cuman pandangan semu bila di sini. Sampai perpisahan pegatan setelah masa aktifnya ini, habis di usia 48, ke 54 kembali lagi. Minta rujuk kembali, yang alasannya, demi anaklah yang ini. Dan itu 1000 alasan untuk kembali rujuk termasuk datang ke Mbah Sakti lagi, agar Mbah Sakti membantu doa biar bisa kembali ini. Namanya keluarga yang ternoda. Seperti kembali nilai 1. Tadi ini kalau pas nilai 1 kembang sakti, pun orang ketok kambu orang ketok sakti ini. Karena disebabkan garis perjalanan hidup mohon dipahami. Dan harus hati-hati habis nilai 1 langsung nilai 3. Habis penderitaan masa prihatin. Masa yang boros, masa yang judes. Sumpek akhirnya kehidupan berikutnya. Banyak gangguan. Banyak godaan di sini ini. Sudah berumah tangga, anak sudah waktunya banyak. Biaya ada yang SD SMP, ada yang kuliah nih. Bila anaknya 3, kalau anaknya lebih dari 3 banyak lagi pengeluaran. Biaya kehidupan dalam rumah tangga. Jadi sekali lagi harus ingat dan waspada jangan sampai terganggu. Tergoda teman kuliah, teman kerja, yang pada akhirnya Anda nanti akan menyesal dan akan kembali rujuk rumah tangga menjadi ternoda ini yang sering terjadi. Bukan Anda diguna-guna tidak, karena pecahnya pamor. Pecah pamor adalah daya tarik yang luar. Biasa disebabkan umur dan weton jelas. Setelah usia 48 berjalan ke 54. Nilainya 4 rezeki baik tingkatkan usahamu. Di sini nggak usah ragu. Karena sudah memahami setelah 54 ke 60 nilainya. 5 tambah warunge. Tambah karyawane tambah modal. 60 ke 66 nilainya. 6 puncak kejayaan. Jangan disia-siakan kesempatan sebaik ini, kejayaan. Anda keberuntungan, Anda semuanya ini sesuai profesi Anda masing-masing. Sang pekerja keras, sang pengusaha udah pasti untungnya akan luar biasa. Tapi bagi sang pemalas ya, cuman menikmati kesehatan ini saya tegaskan sudah 2 kali putaran dalam kehidupan. Putaran yang ketiga sama prosesnya ini ngawali, yang ketiga usia. 60 ke 66 puncak kejayaan. 66 ke 72 nilainya 1. Jadi, prosesnya sama inilah garis perjalanan hidup manusia yang berdasarkan Yiton. Kapan bah perpindahan weton? Ya ini banyak yang kurang. Paham bila kalender nasional. Pindahnya jam 12 malam itu perpindahan nasional. Tapi bagi hitungan Jawa, hitungan weton. Pindahnya adalah beda Ishak meskipun ada yang mengatakan perpindahan. Jam 5 sore yang lahir. Menjelang maghrib dan sesudah maghrib itu punya karakter tersendiri. Karena ini adalah lahir julung caplok perpindahannya. Bagda Ishak inilah di dalam garis perjalanan hidup. Bagaimana tentang perjodohan kok, Om Kus enggak? Menyinggung masalah perjodohan ini. Ada yang menanyakan nih sedikit. Saya singgung. Bila kemiswagi mendapatkan kemiswagi di umur yang sama. Itu kurang baik disebabkan nanti posisi nilai 1 bareng. Nilai 1 nilai 3. Bareng nilai 3 kalau kemiswagi mendapat kemiswagi. Itu kalau selisih 12 tahun. Itu perjodohan yang sangat baik ini bagi yang wetonnya. Podo bila selisih 6 tahun. Nilai 1 ketemu nilai 3. Ini akan banyak gangguan nilai 1. Nandang bangkrut.
Nandang susah, nandang prihatin, nilai 3 banyak godaan. Ini kalau masalah perjodohan, yang penting nilai 1. Ketemu nilai 4, 5, 6. Ini perjodohan akan baik, demikianlah garis perjalanan hidup. Sang Kamis Wagi Respati Manis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Channel Om Kus memang di hati.